Indonesia adalah negara penyuplai minyak sawit terbesar di dunia. Hampir 60% pasokan minyak sawit dunia didapatkan dari Indonesia. Industri sawit sendiri di Indonesia telah berhasil menyerap 17 juta lapangan pekerjaan. Dan tentunya, industri sawit telah menjadi salah satu penyuplai atau pendonor ekonomi besar yang ada di Indonesia. Namun tentunya kita tidak dapat melihat industri sawit ini dari satu sisi saja. Kita tidak boleh terjebak dalam jebakan hitam dan putih, benar dan salah. Kita harus melihat lebih dalam, melihat faktor-faktor di dalamnya, dan juga melihat siapa saja yang terlibat dalam isu sawit ini. Saya Rashid Firman Saputra, dan selamat datang di pembahasan sawit dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah kita melihat lebih dalam, barulah masalahnya mulai tampak. Kebun sawit terus meluas tanpa adanya penegakan regulasi yang kuat. 2,9 juta hektar hutan, bayangkan hampir 3 kali lipat luas Pulau Bali telah ditebang dan digantikan menjadi kebun sawit. Hutan yang dahulunya bisa menyerap air, kini digantikan oleh kebun sawit dengan penyerapan airnya yang hanya 40% dari kemampuan aslinya. Akibatnya, banjir makin sering terjadi, begitupun pula dengan tanah longsor. Belum lagi mengenai konflik lahan. 8 dari 10 konflik lahan yang ada di Indonesia berkaitan dengan sawit. Bukan semata-mata tentang tanaman sawitnya, tetapi tentang surat izin lahannya yang tumpang tindih. Akibatnya, batas-batas wilayah menjadi tidak jelas, dan masyarakat yang sudah lama tinggal di sana dapat secara tiba-tiba diusir tanpa cara-cara yang adil. Sekali lagi, ini bukan tentang tanaman sawitnya, tetapi bagaimana meregulasikan mengenai di mana tanaman sawit dapat dibudidayakan. Lalu, apa yang perlu kita lakukan? Sebelum menuju ke mekanisme, ada baiknya kita harus meninjau kembali pihak-pihak mana yang perlu kita libatkan dalam menangani isu ini. Yang pertama, pemerintah sebagai pembuat regulasi dan pemberi izin lahan. Yang kedua, pemerintah dan korporasi yang membuka dan memiliki lahan sawit. Yang ketiga, berbagai kalangan masyarakat dan kalangan masyarakat tersebut tentunya termasuk NGO dan CBO. Nah, setelah mengetahui pihak mana yang akan kita ajak untuk bekerja sama, saatnya kita melakukan tahap perencanaan. Yang pertama, kita harus menegaskan batas zona mana yang dapat dijadikan kebun sawit. Daerah yang selama ini menjadi sumber air, hutan lindung, dan tanah adat perlu untuk dilindungi. Bukan hanya di atas kertas tentunya, tetapi publik harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam mengawal praktiknya. Kira-kira bagaimana caranya? Mekanisme yang paling realistis dalam skenario ini adalah dengan melakukan kontrol berkala terhadap praktik penanaman sawit yang mencakup peninjauan ulang analisis dampak lingkungan dan wawancara pada periode waktu yang sama dengan tokoh masyarakat, NGO, maupun CBO untuk memastikan temuan statistik kebun sawit selaras dengan kesaksian warga dan bukan merupakan pemalsuan data. Tentu saja, peninjauan ini perlu disertai dengan mekanisme sanksi pula bagi pihak yang terbukti memalsukan data atau melanggar regulasi pembukaan lahan, mulai dari peringatan hingga penyegelan tetap. Kedua, integrasi satu peta dalam pengawasan dan perencanaan kebun sawit. Integrasi ini bermaksud untuk memetakan kapasitas lingkungan dalam pembukaan lahan, monitoring luasan sawit yang sudah ada, dan mensimulasikan area yang mungkin akan terdampak oleh kebun sawit yang telah dibangun, sehingga memberikan batasan bagi pemilik lahan sawit untuk tidak melakukan ekspansi secara gegabah dan menjadi pedoman bagi pembangunan permukiman untuk tidak mendekat di area yang rawan terdampak. Yang ketiga adalah hilirisasi dan intensifikasi produksi sawit. Masih banyak ditemui kebun milik petani yang hasil produksinya jauh dari kata maksimal. Dengan bantuan teknis, produksi kebun-kebun ini dapat dimaksimalkan sekaligus ditambah nilai ekonominya, sehingga dapat mengurangi kebutuhan pembukaan lahan baru. Dengan rencana-rencana ini, diharapkan penegakan regulasi perkebunan sawit dapat dikuatkan demi memastikan masyarakat tidak menerima dampak negatif dari proyek yang menguntungkan negara. Sawit sudah menjadi bagian penting bagi sendi-sendi kehidupan yang ada di Indonesia. Namun, apakah ia bisa menjadi hal baik maupun hal buruk, ditentukan oleh bagaimana kita bisa menegakkan regulasi dan meningkatkan pengawasan terhadap praktik-praktik sawit yang ada di Indonesia. Tugas perencana bukanlah untuk memihak atau menolak sawit, tetapi bagaimana kita bisa memastikan praktik-praktik sawit di Indonesia itu tepat sasaran, tepat guna, dan dapat bermanfaat bagi masyarakat, baik di skala regional maupun di skala nasional. Saya Rashid Saputra, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.